Dengan berkali-kali datang menghadap Jokowi, Presiden Prabowo itu tidak punya rasa percaya diri, tidak menghormati lembaga presiden. Kekonyolan yang menurut saya, kok masa selevel ini di tim presiden kok nggak paham sih? Mengesankan nih loh, saya yang masih the real pemegang kekuasaan, Presiden Prabowo sedang menghadap saya. Setiap kali ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi, menimbulkan spekulasi itu nggak bagus. Jokowi itu presiden yang gagal dari segi apapun. Kenapa sih Prabowo itu belum melakukan reshuffle ketika terbukti kinerja kabinet orang-orangnya Jokowi itu buruk gitu. Puasa ketemu Jokowi minimal setahun aja. Pasti aja dia akan lebih sehat, lebih jernih berpikirnya, dan masyarakat lebih menyukai. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Bersama kami sudah hadir Mas Lukas Duarso. Netizen Mas Lukas ini kita perlu perkenalkan dulu ya, meskipun sudah terkenal gitu ya. Jadi beliau ini adalah mantan ketua AJI pertama. Aliansi Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis Independen gitu ya. 9799. Kalau saya waktu itu PW Reformasi, Mas Lukas. Jadi sama teman lah. Gitu ya. Jadi era reformasi pada saat itu gitu ya. Nah, yang menarik juga selain sebagai AJI ternyata pernah di Badan Pekerja Kontras ya. Ya, berdiri gitu ya. Pak Lukas, sehat? Ya. Ini ada yang menarik. Ada berita yang menarik, tapi sekaligus mengusik perasaan publik. Presiden Prabowo lagi-lagi melakukan kunjungan gitu ya. Jadi melakukan kunjungan ke menghadap. Ya, saya menggunakan dulu kata melakukan kunjungan gitu ya. Ke Solo. Nah, tapi ini menariknya karena ini bukan baru kali ini dilakukan. Netizen melihat bahwa sepertinya ini bukan lepas kangen seperti yang selama ini. Tapi Prabowo memberi kesan bahwa menghadap ke Solo untuk melaporkan kinerjanya atas hasil lawatannya ke beberapa negara. Ini ke Solo gitu loh. Ini yang gimana? Ya, ini memang satu ironi ya, satu menurut saya dagelan yang tidak lucu ya, dagelan kenegaraan, dagelan politik yang tidak lucu. Jadi ini kan bukan pertama kali Presiden Prabowo menghadap Jokowi ya. Sejak dia diangkat sebagai presiden, dilantik, setidaknya 3 ya atau mungkin 4 kali menghadap dan kemudian memancing kontroversi publik. Nah, karena ini jadi kebiasaan yang tidak bagus bagi aturan main kenegaraan, jadi saya melihat ada 3 hal ya yang memprihatinkan ya. Satu, ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu tidak menghormati lembaga presiden. Lembaga yang notabene saat ini dia jabat, tapi sebagai presiden dia tidak menghormati lembaga kepresidenan itu. Jabatan dan lembaga kepresidenan itu? Iya, karena tidak lazim lah presiden itu berkunjung untuk membicarakan hal-hal yang terkait tugas kenegaraan dia kan. Kenapa saya bilang tugas kenegaraan? Karena kan ketika keluar setelah pertemuan di doorstop, di wawancara wartawan, Presiden Prabowo kan menyinggung soal perjalanan dinas dia ke beberapa negara. Kebetulan 2 minggu sebelum itu kan dia melakukan lawatan di beberapa negara termasuk. Nah, yang ini lucu sekali, saya jadi teringat dulu zaman Orde Baru. Zaman Presiden itu kalau setiap kali habis melakukan lawatan ke mancanegara, itu juga memberi laporan ke publik kan, ingat nggak? Lewat TVRI, mungkin siaran langsung, ya waktu itu masih hanya ada TVRI, bahkan sering di dalam pesawat. Perjalanan pulang menuju Indonesia, Presiden di depan wartawan yang diajak yang itu ikut di tim itu memberikan penjelasan ke mancanegara itu apa yang dibicarakan dan sebagainya. Nah, waktu itu ya kita seneng lah ya sebagai penonton mendengarkan Presiden menjelaskan ke kita, jadi melalui media kan. Nah, kalau ini kan laporannya ke Jokowi, baru kemudian setelah ditanya wartawan baru ngomong ke wartawan, ke publik, itu satu ya. Jadi tidak menghormati lembaga kepresidenan dan menurut saya etika berbangsa gitu. Jadi kalau memang kunjungan itu sifatnya personal, nggak apa-apa, tapi mestinya juga nuansanya ya. Misalnya kunjungan menengok karena sahabatnya itu sakit. Gitu. Jadi kan yang dibicarakan juga itu, oh saya menengok
karena kebetulan sakit, kena penyakit kulit gitu, jelasin aja. Soalnya kenapa wajahnya bengkak gitu. Tapi yang dijelaskan kan di wawancara dengan wartawan soal perjalanan dinasnya. Bahwa dia sempat cerita hasil di sana itu tidak ada masalah, tapi kan harusnya tujuan utamanya itu kan gitu ya. Kenapa? Dan sebenarnya kan itu juga kalau di otak-atik Gatot kan dalam rangka dia juga karena diundang menghadiri Kongres PSI yang notabene itu partainya Jokowi dan anaknya kan Kaisang ya. Nah artinya itu jelas bukan kunjungan informal, itu kunjungan formal karena ada agenda kunjungan untuk melihat menghadiri Kongres PSI juga kan. Jadi itu satu ya, tidak menghormati lembaga kepresidenan dan etika bernegara sebagai kepala negara. Mestinya dia punya alokasi waktu yang lebih jelas untuk tujuan yang jelas lah. Tapi saya mau klarifikasi tadi tuh, Mas Lukas, menyebut kalau itu perjalanan pribadi gitu ya, harus dalam sosok sebagai presiden sebenarnya sudah gugur pribadinya gitu ya. Karena pada saat begitu dilantik, itu kan ada beberapa komponen. Kita bicara gaji saja lah. Itu kan ada melekat tunjangan jabatan. Tunjangan fungsional, ya kan itu jabatan itu kan melekat pada dirinya 24 jam gitu ya, dan protokolernya mengikat situ. Jadi kalau dia sebagai presiden melihat sahabatnya gitu ya, kita kalau sahabatnya sakit, ya oke gitu ya, tapi tidak dalam konteks seperti ini. Jadi semua mengikat pada protokoler. Itu langsung bisa dibantah kan, foto-fotonya beredar, foto-foto pertemuan itu, dan kelihatan Jokowi kan nggak sakit kan, dalam arti kelihatan sekali Jokowi sedang mendengarkan Prabowo, Presiden Prabowo menjelaskan gitu sesuatu. Ya walaupun mungkin salah satunya soal lawatan dia ke luar negeri, perjalanan dinasnya, mungkin ada hal-hal lain yang hanya mereka berdua dan yang ada di pertemuan itu. Nah, itu dia. Saya lanjutkan yang kedua ya. Yang kedua, yang ini lebih psikologis ya. Saya melihat dengan berkali-kali datang menghadap Jokowi, Presiden Prabowo itu tidak punya rasa percaya diri sebagai presiden. Dan itu kelihatan sekali dia menghadap untuk melaporkan, mungkin meminta masukan, atau mungkin untuk menjaga komunikasi personal yang pertemuan face to face gitu ya. Jadi kan bisa dilihat dari posisi duduknya lah. Nah itu. Jadi ada Presiden Prabowo bersama tim yang mendampingi menghadap mantan Presiden Jokowi yang dengan tim notabene istrinya dan anaknya. Nah, si Gibran yang agak kontroversial kan ini, si Gibran itu hadir apakah sebagai wakil presiden atau sebagai anak Jokowi? Nah, hal-hal yang kayak gini itu yang paling banyak disorot sama netizen itu. Karena secara protokoler kenegaraan tidak bisa begitu, harus jelas. Kalau sebagai wakil presiden kan harus duduk bareng di sampingnya lah atau bahkan di belakangnya. Atau kalau dianggap mestinya sadar lah ini akan kontroversial, akan menimbulkan polemik. Gibran jangan ikut saja. Kalau memang itu urusan presiden dengan mantan presidennya atau persahabatan dua orang itu. Jadi kekonyolan yang menurut saya kok masa selevel ini di tim presiden kok nggak paham sih aturan protokoler kenegaraan gitu loh, karena menyangkut presiden. Nah makanya menurut saya ini sebenarnya agenda utama adalah koordinasi antara dua orang politikus yang kebetulan kemarin bahu-membahu saling membantu dalam pencalonan presiden. Yang kebetulan Jokowi ikut cawe-cawe sehingga kemudian menang. Nah ini kayak melaporkan juga menunjukkan rasa terima kasih yang terus berlanjut, dan itu tadi tidak percaya diri itu ingin tetap menempatkan Jokowi sebagai mentor gitu. Nah itu yang saya mau maksud. Jangan-jangan justru memang posisi kalau kita lihat foto yang beredar itu ya di meja, jangan-jangan memang itu desain gitu loh. Jadi bukan karena ketidaktahuan protokoler dan macam-macam, tapi memang mereka meminta sebagai bagian untuk Jokowi ingin memperlihatkan kepada publik, ya, artinya bahwa saya punya power, saya punya ini gitu loh. Dan, betul, ya itu juga terlihat seperti itu. Jadi yang mengatur posisi duduknya kelihatan sekali keluarga Jokowi ketimbang ke presiden kan. Kan nggak bisa begitu, presiden harus yang mengatur yang protokoler kayak gitu. Karena itu kan menyangkut angle kamera untuk kan fotonya kelihatan. Fotonya itu yang Presiden Prabowo dari belakang. Yang jelas yang disebarkan. Ini pengalaman kita sebagai jurnalis. Iya, kita tahu benar yang gitu kan ada angle sudut pengambilan gambar. Nah, itu memang fokusnya kepada Jokowi.
Kalau itu yang mengatur Jokowi, dan saya rasa iya itu yang mengatur Jokowi, berarti master seremoninya acara itu memang si Jokowi, dan dia ingin menempatkan gambar itu untuk mengesankan nih loh, saya yang masih the real pemegang kekuasaan, Presiden Prabowo sedang menghadap saya untuk melapor ke saya. Itu yang pesan tersamar yang ingin disampaikan Jokowi kepada publik melalui pertemuan itu dan melalui foto-foto itu. Kebetulan foto yang beredar kan satu itu. Nggak ada kan foto lain yang resmi gitu yang disebar selain itu. Nah itu makanya saya menyebut tidak percaya diri Presiden Prabowo di sana, dan yang lebih mengenaskan saya rasa semakin terbukti Presiden Prabowo itu masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi dengan pengaturan protokoler seperti itu. Nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang paling juga ini menyedihkan sebenarnya adalah Presiden Prabowo tidak bisa, timnya lah ya yang mengatur ini, tidak bisa membedakan antara urusan formal dengan urusan personal seperti yang poin pertama yang saya bahas tadi. Jadi itu harus dibedakan betul itu dalam protokoler kenegaraan. Kapan Presiden itu melakukan pertemuan atau mediasin ya, media event yang bersifat formal sebagai presiden, kepresidenan, atau personal. Memang tidak apa-apa Presiden melakukan kegiatan personal, misalnya kalau dulu Soeharto itu mancing, gitu kan, atau main golf, atau apapun yang itu harus dianggap sebagai personal, memang karena kegiatan yang Presiden sebagai pribadi. Nah kayak kemarin itu nggak jelas, ini personal atau formal. Kalau personal ya jangan dong menyampaikan bahwa sedang melapor, menyampaikan informasi, menjelaskan perjalanan dinasnya, hasil perjalanan dinasnya, dan atau urusan-urusan kenegaraan lain. Jadi ketika dia di doorstop sebagai jurnalis kita ya, doorstopnya itu ini pertemuan personal antar teman saja, kita hanya membicarakan kesehatan. Nggak perlu ngomong soal lain, soal perjalanan dinas dan sebagainya. Nah hal-hal yang seperti ini harus dipahami oleh Presiden Prabowo dan tim protokoler yang mendampinginya, harus bisa memilah dengan jelas antara yang formal dan yang personal, antara yang presidensial dan yang persahabatan. Nah, itu. Dan terus terang ini juga yang agak menyedihkan juga adalah, kan mestinya sadar lah, Jokowi ini kan sekarang sedang menjadi, dalam istilah jurnalisme itu, menjadi pusat perhatian, limelight, menjadi sorotan media gitu. Karena kontroversi yang sangat ecek-ecek ya. Bukan karena suksesnya kan? Ya, karena yang dihujat ya, misalnya soal ijazah, apakah ijazahnya asli atau palsu, atau soal penyakitnya, kenapa sih dia bilang alergi, tapi kok alergi sampai membuat wajah bengkak itu dan sebagainya. Terus kontroversi lain yang mengikuti bahwa betapa kontroversialnya Jokowi sebagai presiden 10 tahun itu, dan semuanya terakumulasi kontroversinya itu ke dalam 1 tahun terakhir jabatan dia. Nah sekarang kan selalu menjadi perhatian media untuk hal-hal yang kontroversial itu. Tidak ada yang positif gitu. Terakhir yang beredar adalah ketika Jokowi bagi-bagi uang nilainya cuma 10.000 ke publik ya. Itu kemudian juga yang sering beredar di media kan sekarang bagaimana dia memasuki sebuah warung soto, rakyat yang makan di situ tidak mempedulikan dia. Jadi apa poinnya ya dulu ketika dia dipuja-puja, kalau pemujaan-pemujaan atau liputan media yang menunjukkan Jokowi itu dikerubutin massa, itu jangan-jangan semua berarti adalah settingan gitu. Jadi karena gini, kalau memang seseorang itu, seorang politikus ya, mantan presiden, betul-betul dihormati rakyatnya secara tulus, ketika dia selesai pun dia akan tetap dihormati. Kalau bukan settingan, jadi nggak mungkin orang tiba-tiba dari begitu populer tiba-tiba habis gitu ya. Nah contohnya gini lah, Presiden Amerika ya, Obama atau Bill Clinton ya, itu sampai sekarang kalau di jalan, orang-orang masih mengeluhkan dia. Tidak dicuekin kayak Jokowi itu, ke mall plonga-plongo sendiri dan beli soto, tidak ada satupun rakyat yang datang minimal ngajak salaman, ngajak selfie kayak dulu kan. Nah itu menunjukkan betapa
bukan cuma ijazahnya yang kayaknya palsu, tapi segala attitude, tindak tanduk menjadi presiden dulu penuh kepalsuan semua. Sekarang kepalsuan itu terungkap semua. Kenyataan berbicara lain gitu. Atau jangan-jangan karena peristiwa itu Mas Lukas sampai kemudian ada sindrom gitu loh. Orang yang pernah begitu dipuja-puja itu kok ini hilang gitu loh. Ya karena akhirnya dia lakukan segala cara kan. Akhirnya gini, jadi apa yang disebut raja pencitraan itu sekarang semuanya terbukti, terungkap. Jadi karena dulu hanya pencitraan, ketika dia tidak punya lagi jabatan, dia menjadi orang biasa yang bukan saja tidak dipedulikan oleh masyarakat yang dulu mengelulukan, tapi bahkan menurut saya ada sesuatu yang sudah kayak kemuakan, ketidaksukaan, bahkan kebencian kepada Jokowi yang ironis ya, karena 9 tahun dipuja-puja, setahun terakhir dan sekarang menjadi kayak pesakitan gitu. Meskipun masih ada beberapa di medsos yang tetap. Ya itu booster bayaran lah, orang-orang yang masih mendapat keuntungan kan, mendapat kerjaan sebagai booster dan sebagainya. Tapi kalau orang normal, warga biasa udah pasti muak lah dengan situasi apa yang terjadi di hari Jokowi dan jelas bahwa Jokowi itu adalah contoh presiden yang gagal, yang mestinya karena situasi itu, menurut saya Presiden Prabowo jangan dekat-dekat dulu lah, setahun ke depan ini. Kalau mau ketemu karena persahabatan dan sebagainya, buat event yang jangan ketahuan media, jangan ketahuan publik. Kan bisa lah diatur, ketemu di hotel atau tempat mana yang rahasia. Makan malam bersama apa sih gitu. Karena setiap kali Presiden Prabowo ketemu Jokowi, yang muncul adalah kontroversi, polemik, dan hal-hal yang tidak baik. Bukan hanya untuk Jokowinya, tapi untuk Presiden Prabowo-nya. Kan Presiden Prabowo ini sekarang diharapkan oleh publik, apapun proses dulu pemilihan umumnya lah ya, tapi dia sudah terpilih, dia harus bisa menjalankan aspirasi publik, amanat publik untuk menjadi presiden yang betul, elegan, presiden yang tidak hanya mementingkan keluarga Jokowi, harus mementingkan rakyat. Sentimen rakyat ke Jokowi kan negatif, buruk. Nah, setidaknya, kalaupun Prabowo tidak punya sentimen itu ke Jokowi, jangan tunjukkan bahwa dia berpihak ke Jokowi gitu. Kayak istilah yang kemarin-kemarin hidup Jokowi dan kemudian seringkali memuji Jokowi itu presiden yang sukses. Jokowi itu presiden yang gagal dari segi apapun ya. Misalnya indikator-indikator ekonomi makro lah. Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi itu kan selalu 5% ke bawah ya. Kemudian juga yang terasa langsung, yang sekarang dirasakan langsung oleh Presiden Prabowo adalah defisit anggaran. Utang yang menumpuk dari cuma 2.000 triliun menjadi, di era Jokowi menjadi 8.000 triliun, tapi data terbaru menjadi 10.000 triliun. Angka pengangguran sekarang malah... Angka pengangguran, kemudian segala data-data menyangkut indeks pembangunan manusia, indeks kemiskinan, indeks korupsi, semuanya memburuk. Jadi apa yang kalau tidak disebut gagal presiden apa? Kalaupun ada orang-orang basernya atau maaf orang-orang rakyat yang agak on itu ya, kalau saya sebut to the point, blow on, itu adalah hanya karena terpukau jalan tol bertambah sekian ribu kilometer. Kan itu aja prestasi yang jelas. Kemudian dia membangun infrastruktur banyak yang tidak terpakai, buang-buang anggaran. Ada 4 bandara sudah dibangun, menghabiskan triliunan, nggak kepake dari Kertajati sampai beberapa. Jangan-jangan itu proyek yang disiapkan untuk gagal gitu loh. Bukan hanya itu, saya kira proyek itu jangan-jangan ya, itu proyek infrastruktur itu kan cara mudah untuk mengucurkan dana. Mendapat utang dan sebagian mungkin masuk kantong juga. Kroni-kroninya yang ya itu cara korupsi paling mudah kan dengan infrastruktur. Nah, yang saya sebut tadi indikator-indikator itu menunjukkan indikator fisik ya, infrastruktur. Indikator lain adalah meskipun kalau itu tol masih perlu kita diskusi gitu kan. Ya, apakah ada gunanya? Dampaknya ke siapa? Jangan-jangan justru kan pada saat harus dipahami, tol itu kan justru siapa yang menggunakan. Ya. Dan berapa masyarakat di pinggirnya. Dan apakah kebutuhannya sedemikian pembangunan jalan tol? Kan faktanya jalan tol itu kosong sekarang. Hanya dipakai memang kalau mudik lebaran atau hari-hari libur kelihatan agak ramai, macet. Nah, tapi kalau sehari-hari biasa kan tol itu sepi. Saya kan sering perjalanan ke daerah naik tol itu dan
Ya, memang lebih mudah. Tapi ini yang menarik ya. Jadi kan banyak hal yang disorot ketika Prabowo ke Solo gitu ya. Bukan di situ sebenarnya. Selain tadi soal foto yang kemudian banyak orang curiga, kenapa mesti Gibran disetting ada duduk di situ? Apakah Jokowi ingin memperlihatkan bahwa memang dia masih raja gitu ya, raja tanda petik. Raja Jawa. Raja Jawa gitu ya. Yang kedua juga ini gini. Ini kan sebenarnya publik itu sempat ada harapan Mas Sugas. Jadi melihat sama Prabowo gitu ya. Saat itu melihat bahwa oh ini sudah mulai ini perlahan agak pisah. Terutama ketika korupsi Pertamina mulai diungkap tuh. Agak serius gitu ya. Tanda petik gitu. Karena misalnya mulai menyentuh Rizal Halik. Judi online juga dibongkar. Judi online mulai. Yang kita tahu ini banyak mengasosiasikan bahwa Rizal Halik ini adalah bagian dari, kalau Pak Said Didu menyebut ini adalah kasirnya waktu era Jokowi gitu loh. Jadi agak menarik kan pada sisi itu. Kemudian pada saat bersamaan juga ada sikap tuh dari Prabowo ingin menempatkan Gibran ke Papua gitu kan. Alasannya penugasan khusus di Papua. Tapi nggak jelas. Tapi nggak jelas kan gitu. Tiba-tiba menghadap ke Solo, ini gimana sebenarnya nih? Mas Uga? Ya, yang menarik itu adalah jadi relasi cozy relation ya. Relasi yang nyaman antara Presiden Prabowo dengan Jokowi itu juga yang agak menyedihkan adalah itu mendorong munculnya spekulasi-spekulasi, teori konspirasi, kasak kusuk ya. Jadi gini, misalnya pertemuan yang terbaru kemarin itu kan, saya dapat info macam-macam lah. Antara lain teori konspirasinya gini, itu pertemuan untuk menegaskan bahwa Prabowo ingin menginformasikan ke Jokowi ya. Ya ini saya sebut teori konfirmasi karena nggak bisa dikonfirmasi. Bahwa menyampaikan bahwa akan diganti Kapolri dan Panglima TNI. Dua figur yang menjadi sosok seolah-olah menunjukkan bahwa Jokowi masih berkuasa. Jadi selama dua figur itu tidak diganti, berarti Jokowi masih the real power yang berkuasa. Karena kalau Presiden tidak berani mengganti Kapolri dan Panglima TNI yang notabene adalah pembantu paling penting Presiden, itu indikasi. Nah katanya salah satu informasinya, spekulasinya begitu. Kesana menghadap untuk minta restu. Tapi kan informasi itu ya kayak, Jokowi, Presiden Prabowo ketemu Jokowi yang beberapa bulan lalu, kalau nggak salah Januari ya, itu kan juga katanya mau menangkap Budi Ari karena waktu itu bersamaan dengan kasus judi online yang dibongkar. Dan semacam minta izin bahwa Prabowo ingin mereshuffle Budi Ari. Tapi di pertemuan ini kan malah dipuji-puji kan. Tapi itu tidak terjadi. Spekulasi bahwa Budi Ari yang jelas-jelas terlibat judi online itu ternyata nggak diganti sampai sekarang. Nah, setiap kali ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi menimbulkan spekulasi dan info-info liar. Itu nggak bagus. Negara yang dikuasai oleh spekulasi, teori konspirasi itu contoh negara-negara yang tidak benar gitu ya. Negara yang baik adalah negara yang terbuka, bisa diprediksi bagaimana permainan politiknya dan bagaimana kinerja aparatnya, kinerja politikusnya. Itu adalah negara yang benar adalah negara yang terbuka, tidak ada kasak kusuk, spekulasi dan teori konspirasi itu. Nah, pertemuan dua tokoh ini kan selalu menimbulkan spekulasi yang aneh-aneh gitu. Itu tidak sehat itu. Negara sakit seperti negara yang terlalu banyak kasak kusuk dan spekulasi itu negara sakit. Nah, intinya begini aja lah. Kalau mau menyampaikan sesuatu, pertemuan Jokowi, dan jangan sampaikan apapun sekalian. Itu pertemuan rahasia kami. Dan tolong dibuat pertemuan itu rahasia juga. Jangan menjadi media event yang hanya untuk menunjukkan ke publik, mereka masih rukun, mereka masih berdialog. Nah, mereka masih rukun, tetapi di sisi lain seperti yang Anda sampaikan tadi, Bung Samsudin. Di sisi lain kan, ini kekuasaan Jokowi sedang dipreteli kan dengan kasus judi online, kemudian minyak oplosan, Pertamina Riza Khalid yang sekarang. Nah, tapi di sisi lain yang mencoba menjelaskan secara rasional, itu kan memang permainan politik tingkat tinggi Prabowo. Di satu sisi menggorok Jokowi, di sisi lain ingin tetap kelihatan bersahabat gitu. Tapi itu kan permainan orang-orang sakit saya kira. Dan gimana misalnya gini, kita berdua bersahabat.
Nah, kalau lagi podcast gini kita saling memuji, tapi di belakang layar di belakang kita saling menggorok gitu. Itu munafik namanya. Iya, itu kan orang-orang munafik. Itu komunikasi politik atau situasi politik yang tidak sehat dan tidak selayaknya diteruskan. Jadi kalau saya boleh usulin ya sebagai orang media nih, Prabowo jangan ketemu dulu lah dengan Jokowi, setidaknya setahun ke depan. Kalaupun ketemu ya udah ketemu rahasia aja lah. Mau ngapain kalau rahasia kan ya nggak jelas. Tapi jangan membuat publik itu bingung, publik itu bertanya-tanya, menimbulkan kasak kusuk. Kan sekarang itu yang menjadi pertanyaan terbesar dari publik ya, yang seperti tadi saya singgung. Kenapa sih Prabowo itu belum melakukan reshuffle ketika terbukti kinerja kabinet orang-orangnya Jokowi itu buruk gitu? Ya minimal yang sudah jelas-jelas terindikasi pidana lah, kayak Budi Ari yang jelas-jelas terlibat judi online. Terus kayak siapa itu Menteri Kesehatan yang menimbulkan keresahan di dunia kedokteran. Bahkan keluar maklumat dari Salemba. Kemudian kemarin ada apa itu Menteri Tito yang jelas-jelas tokoh-tokoh di dekat Jokowi yang urusan apa kemarin tuh? Pelepasan pulau di Aceh gitu kan. Nah, kasus-kasus yang kontroversial yang menimbulkan polemik di publik itu kalau bisa di negara yang benar, pemerintahan yang benar itu diredam atau diselesaikan. Tapi pertanyaannya, Mas Lukas, sebenarnya di pertemuan ini siapa yang sesungguhnya yang paling membutuhkan? Jokowi atau Prabowo? Nih, dalam posisi ini ya, siapa kira-kira yang paling dominan untuk berinisiatif nih? Ya kalau kita lihat pada posisinya kan, kalau kita rekam nih, selalu ada peristiwa yang seolah-olah itu kan situasi yang ada polemik, tiba-tiba kemudian datang menghadap. Gitu. Yang saya ambil contoh tadi, ketika ada pernyataan Gibran akan ditempatkan tuh ke Papua, kemudian ada klarifikasi kan, ada klarifikasi dari istana bahwa itu bisa tidak berkantor di sana. Ada juga ini hanya penugasan. Jadi setelah diumumkan kemarin, hari ini dibatalin gitu loh. Sepertinya klarifikasi ini belum cukup, maka ke situ lagi itu atau ya artinya kalau pertanyaannya mungkin begini, jawabannya adalah siapa yang diuntungkan dari pertemuan itu? Ya jelas Jokowi. Karena kan jadinya Jokowi jadi terus terhormat gitu. Oh, presiden aja menghadap. Kan itu akhirnya. Jadi Prabowo tidak punya keuntungan apapun. Prabowo sebaliknya, kalau kredit informasi, kreditnya semakin jatuh. Ini presiden kok menghadap mantan presiden yang kontroversial gitu. Itu menghadap bosnya, menghadap gurunya, menghadap patronnya. Jadi, berarti kalau begitu titik lemah di Prabowo adalah di tim komunikasi di sekretariat kabinet dan macam-macam sebenarnya yang dijabat siapa tuh? Yang pernah mau mundur tapi kemudian kembali lagi masuk. Dibatalin. Enggak, itu sudah mundur karena blunder, tapi kemundurannya tidak boleh. Sekarang tetap kembali tapi juga nggak jelas. Itu menarik juga tuh maksudnya kita bahas gitu ya. Karena dia sudah mundur kembali lagi. Saya coba buka-buka definisi gitu kan. Kalau orang mundur itu kan sesungguhnya secara sadar dirinya menyatakan bahwa saya sudah tidak di situ. Ya, soal kami masih dipertahankan atau tidak itu lain soal gitu kan. Nah ini kan lucu. Mundur tapi kemudian kan saya dipanggil kembali. Berarti sesungguhnya bukan Anda yang mundur gitu kan, walau-walau gitu kan. Atau ini tipikal pemerintahan yang hanya ingin pencitraan yang seolah-olah solid, seolah-olah harmonis, tapi di dalamnya sebenarnya banyak problem, banyak inkoordinasi, banyak hal-hal yang tidak bisa tertangani. Jadi orang yang mundur dikhawatirkan nanti dia akan berkuar-kuar kan, makanya ya udah nggak usah mundur, terus bertahan makan gaji buta aja lah. Jadi bukan karena kinerjanya ya dipertahankan, tapi karena dikhawatirkan. Ya, atau ya karena nggak jelas aja ini maunya apa kan. Nah, mengelola pemerintahan ini asal mungkin hanya ingin pemerintahan kalau bisa berjalan menikmati saja. Nah, gini kan, ini kan ada kontroversi juga yang menjadi problem dipersoalkan oleh publik. Satu, rangkap jabatan ya. Jadi baru pertama kali ini dalam sejarah di Indonesia 30 kementerian, kemudian wakil menteri dan ketua badan, wakil ketua badan dikasih jabatan rangkap. Tapi kan yang bagus tuh para pengelola lembaga riset sudah jadi komisaris. Nah, jadi jabatan rangkap itu satu menyalahi aturan main ya kenegaraan kan. BUMN itu kan harus ada yang mengawasi itu tuh pemerintah atau mengontrol, mengatur. Nah ini yang kalau pengaturnya ada di dalam
dengan menjadi operator, terus gimana perbedaan? Dan kemudian sebenarnya kan motivasinya itu simpel saja. Yang saya dengar kan analisanya, oh ini kan orang-orang wamen, menteri itu kan tidak cukup gajinya untuk mereka gitu. Karena kan gaji resminya kan kecil kan, cuma belasan juta. Makanya diberi posisi rangkap jabatan di BUMN kan karena kita tahu di BUMN itu kan gajinya lebih besar, tunjangannya besar, ada mendapat tantim, mendapat dividen dan sebagainya. Jadi ini versi lain dari penerapan pasal 34 UUD 45 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Cuma karena ini levelnya level menteri, level wakil menteri, dipelihara negaranya dengan dikasih posisi komisaris BUMN. Gitu ya. Nah sebenarnya ini mencoba menjalankan undang-undang tetapi secara awur-awuran gitu. Jadi sementara yang bunyi undang-undang dasarnya pasal 34 itu jelas anak yatim, anak terlantar dipelihara negara, tapi mereka betul-betul ditelantarkan ya. Yang dipelihara negara justru kroni-kroni yang sudah punya jabatan yang setahu saya sih ya sejauh ini mereka itu kan bukan orang miskin, bukan orang terlantar tuh. Mereka masih hidup minimal kelas menengah ke atas lah. Kenapa khawatir banget mereka tidak bisa cukup hidupnya dengan hanya gaji menteri gitu. Tapi kan di posisi wamen itu sudah dapat berbagai fasilitas. Ya udah, iyalah jelas itu. Kalau kita mau bandingkan, tadi kita kan bicara soal angka pengangguran kan. Belum Indonesia ini kan sekarang sebenarnya adalah dia berada pada posisi tertinggi di ASEAN angka penganggurannya. Ya. Bahkan khusus untuk kalangan pemuda saja itu ada 3,6 juta loh pengangguran. Ya artinya menteri-menteri itu kan sudah punya pekerjaan kok dianggap kayak pengangguran sehingga dikasih. Menteri itu kan sudah pekerjaannya sudah banyak mestinya. Ya. Kenapa harus dirangkap jabatannya? Apakah betul mereka bisa memerankan fungsi menjadi komisaris itu? Tapi itu tadi penting kan, karena rangkap jabatan itu kan melanggar. Iya kan udah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu jelas melanggar aturan, melanggar undang-undang. Tapi hanya dijawab oleh ironisnya yang menjawab Ketua MPR ya, Gerindra ya, bahwa itu putusan hanya pertimbangan, tidak mengikat, jadi bisa tidak dilaksanakan. Ini itu sama kan, dengan perdebatan dari undang-undang kan, apakah diambil penjelasannya berbeda dengan debat itu bukan? Iya, ini benar-benar mengacaukan awur-awuran lah. Kenapa sih tidak menghormati putusan MK? Itu ironisnya kan gini. Setahun lalu mungkin lebih MK membuat keputusan yang justru kontroversial kan, karena putusan 90 itu keputusan 90 yang mengizinkan Gibran yang tidak memenuhi syarat administratif karena faktor usia dibolehkan. Keputusan yang mendadak yang diputuskan oleh kebetulan ketuanya pamannya Gibran kan, Anwar Usman, yang kalau yang itu langsung dijalankan dan langsung efektif meskipun tidak disertai dengan revisi undang-undang atau aturan yang harus mengatur itu. Nah, sementara yang ini yang jelas-jelas melanggar tapi tidak perlu dijalankan. Atau jangan-jangan ketaatan kepada konstitusi itu berbasis selera. Jadi, kalau dia menguntungkan kita taat gitu. Inkonsistensi dalam menjalankan konstitusi itu sudah pada taraf fatal gitu. Ini ngawur gitu. Ini perlu penjaga konstitusi. Terus kalau gitu memang gitu menyepelekan putusan MK, bubarin saja MK. Kan begitu. Dulu MK itu dibuat kan karena memang banyak tumpang tindih, banyak aturan yang dibuat di era reformasi sekalipun atau di era sebelumnya, era Orde Baru, itu kemungkinan peraturan yang melanggar konstitusi. Makanya dibuat MK, itu bagus sebenarnya sebagai konstitusi kan, ya, karena untuk membuat konstitusi itu betul-betul dijaga ya. Nah kalau sekarang keputusan MK-nya seenak udelnya dicuekin, diabaikan, ya memang awur-awuran ini. Nah ini pemerintahan keberlanjutan ini kan problemnya ini. Jadi linkage-nya, penyelarasannya itu dari era Jokowi ke sekarang itu keberlanjutannya awur-awurannya, bagaimana hukum dikerjain gitu. Dulu zaman Jokowi kan kita tahu revisi undang-undang KPK, kemudian undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, semuanya dikerjakan dengan singkat tanpa ada hearing dengan masyarakat. Coba bisa disahkan hanya dalam hitungan minggu atau bahkan bulan. Undang-undang IKN itu hanya 2 minggu loh. Nah jadi kegasruhan, kengawuran dalam menerapkan rule of law, pemerintahan negara berdasarkan hukum itu semakin ngaco, semakin ngawur sekarang. Nah,
Kalau tadi Anda bertanya, padahal kan Presiden Prabowo menjadi harapan untuk memperbaiki Jokowi kan, ya sejauh ini tidak, harapan itu musnah kayaknya. Keberlanjutannya justru kengawurannya. Ya. Dan ya kemarin kalaupun ada hiburan-hiburan sedikit ya, membongkar judi online dan sebagainya, itu kayaknya hanya apa ya, jangan trik-trik yang tidak substansial tuh. Karena misalnya gini lah, oke judi online dipersoalkan, tapi menteri yang dapat setoran tetap dibiarkan jadi menteri. Atau jangan-jangan kecelakaan dia tidak pernah menduga kalau itu terbongkar, kan terbongkarnya ke publik. Nah itu yang ada, makanya itu kasak kusuk spekulasinya itu serius nggak sih? Kayak minyak oplosan misalnya. Erick Thohirnya sudah menjadi, mestinya kan juga dipersoalkan. Paling nggak juga direshuffle lah, kalaupun tidak. Nggak mungkin karena anak buahnya bisa. Faktanya kan dia ke ruangannya. Ya, ketemu dengan Jaksa Agung jam 11 malam. Kemudian dia tiba-tiba jadi bukan bagian dari... Udah apa-apa jam 12 malam, kan ada SPBU 24 jam. Nah itu loh, kegasruhan ini berlanjut, itu problemnya. Memang agak ini sih, Bagus, karena kan posisi seperti itu banyak sekali kejadian yang membuat kita sama ketika tadi menyebut tuh. Saya agak tergelit itu, undang-undang dibahas cuma 2 minggu gitu ya. Ada yang 1 bulan, tapi membaca surat purnawirawannya itu kan sampai sekarang belum dibaca gitu loh. Jadi ini. Saya mau menjelasin ini. Ya. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa Jokowi itu contoh quintessential contoh presiden gagal. Ya. Nah, kita berharap Pak Prabowo akan memperbaiki situasi itu. Jangan menjadi presiden gagal juga. Karena Prabowo itu kan dapat keuntungan. Saya itu sebenarnya ada satu hal yang saya salut dari Prabowo adalah ya, determinasinya. Bahwa dia itu bisa setelah tahun 1998, krisis politik 998 ya, jatuhnya Soeharto itu kan dia menjadi pariah politikus. Dia harus kabur ke Yordania setahun. Dan kemudian, tapi dia bisa melakukan apa yang saya sebut dengan great comeback. Kembali ke Indonesia, membuat Partai Gerindra dan akhirnya jadi presiden. Itu kan apapun lah, itu harus diapresiasi. Itu satu kegigihan yang luar biasa. Nah, sebenarnya ada satu hal lagi yang untuk menunjukkan kegigihan itu, kalau dia bisa memperbaiki bangsa ini yang hancur-hancuran, rusak di era Jokowi. Jadi istilah saya pernah menulis kolom pertobatan politik. Jadi beban cacat hitam sebagai politikus yang membebani pundaknya karena peristiwa 98 itu bisa dihilangkan kalau dia bisa memperbaiki Indonesia, memperbaiki peninggalan Jokowi, rusaknya peninggalan Jokowi. Dan itu bisa dia lakukan sebenarnya. Karena dia tidak punya beban-beban, dia tidak punya anak yang harus dikasih pekerjaan kan. Satu-satunya putranya kan sudah hidup happy dalam dunia fashion gitu ya. Jadi dia tidak harus korup gitu. Dia kan dari dulu sudah kaya. Gitu. Anaknya mandiri gitu. Iya, kan? Dia punya profesi. Dia tidak punya apa untuk kepentingan personal yang... Istilahnya begini Pak Lukas. Anaknya Prabowo itu tidak perlu dicarikan kerja. Nah, tidak. Dia masuk dalam pasti dia tidak ingin jadi wapres, wali kota, gubernur, ya kan? Atau menjadi ketua partai kayak si Kaisang itu. Nah, tidak adanya beban itu, jadi kalaupun ada satu beban adalah bagaimana memperbaiki Indonesia. Nah ini yang penting, mewujudkan buku dia, Paradok Indonesia dan Solusinya. Kebetulan kemarin saya baca lagi itu, dan di buku Paradok itu ada bagian akhirnya, saya baca begini. Presiden Prabowo menulis, Prabowo ya waktu itu belum presiden ketika dia nulis itu. Karena itu dia tema kampanye untuk waktu bersaing dengan Jokowi. 2014 tuh? Iya. Buku itu diterbitkan untuk mempersoalkan leadership Jokowi, kepresiden Jokowi yang kacau balau. Nah, ada dua persoalan terbesar di dalam buku, di endingnya ya, kesimpulannya, yaitu adalah bagaimana mengembalikan ekonomi kerakyatan yang selama era Presiden Jokowi dikuasai oleh segelintir pengusaha, pemodal. Dalam bahasanya adalah itu. Jadi, yang kedua adalah mengembalikan demokrasi yang kerakyatan, bukan demokrasi yang lagi-lagi dikuasai pemodal, money politik. Nah, solusi yang ditawarkan Prabowo dalam buku itu adalah satu, mengembalikan ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi yang selama ini 10 tahun terakhir ini di era Jokowi dikuasai oleh pemodal atau yang kita kenal dengan istilah 9 naga.
Nah, itu di buku dijelaskan termasuk caranya. Kemudian mengembalikan demokrasi yang tidak dikuasai pemodal, menggilangkan rakyat sehingga money politik bisa dihilangkan. Nah, kalau 2 PR yang jelas-jelas ditulis dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya itu dijalankan oleh Prabowo, itu dia akan pertobatan politik, dia akan menjadi figur yang dikenang oleh rakyat Indonesia, bukan kayak Jokowi setahun sebelum lengser sudah dihujat, sudah dikecam, dicela. Nah, jangan tiru itu, jangan diulangi, jangan berlanjut seperti itu. Prabowo pernah dihujat, dikecam di era Orde Baru. Ya, dia menjadi epicentrum krisis politik. Nah, 4 tahun ke depan, Prabowo itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki citra, dan memperbaiki Indonesia. Sesuai bukunya itu? Iya, sesuai bukunya. Dan dia sudah menulis buku gitu itu. Ya? Iya, kenapa itu nggak dia laksanakan? Malah sekarang alih-alih kembali membaca bukunya dan memberikan training kepada menteri-menterinya, ini loh, baca buku saya, jalankan. Malah ketemu Jokowi. Udah 3-4 kali dia ketemu Jokowi untuk sesuatu yang nggak jelas. Nah, satu lagi, presiden yang gagal itu biasanya karena tiga aspek ya. Presiden gagal itu karena satu, tidak merumuskan kebijakan dengan benar, kemudian tidak mengimplementasikannya, dan yang ketiga tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi presiden yang baik adalah punya kebijakan yang baik, kemudian mengimplementasikan polisi itu dan mengkomunikasikannya dengan baik. Syaratnya 3 presiden yang sukses adalah itu, pemimpin yang sukses ya. Nah, kita tahu di era modern ini orang presiden, politikus itu hanya fokus pada yang terakhir, bukan kebijakan, bukan implementasi, tetapi komunikasi. Karena apa? Di era media sosial, godaan Saiton yang terkutuk adalah orang ingin selalu menjadi pusat perhatian. Nah, itu juga saya lihat mulai menggelayuti Presiden Prabowo. Itu dulu dilakukan Jokowi. Apapun, nggak peduli kebijakan, nggak peduli implementasi, yang penting komunikasi. Ambil gambar dulu. Menjadi pusat perhatian, selalu ada di media sosial, selalu menjadi halaman depan media, selalu diliput TV. Itu sebabnya kan dia bangga, booster-boosternya kan membanggakan, follower, subscribernya media sosial Jokowi jutaan-jutaan. Oke, tapi what's the point kalau sekarang dia jadi bahan hujatan itu? Nah, jadi kalau mau menjalankan menjadi presiden yang berhasil, kebijakannya dirumuskan dengan benar, kemudian coba diimplementasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Dan satu hal yang ini mulai saya lihat, kurangi perjalanan. Lawatan ke luar negeri dan ini. Termasuk ke dalam negeri. Kalau ya nggak penting-penting amat, perjalanan itu delegasikan ke pembantu-pembantunya, ke menteri-menterinya, badan-badan apapun. Ke luar negeri juga yang betul-betul strategis. Jangan seperti maaf nih, dulu kan salah satu presiden yang suka melawat ke luar negeri itu Presiden Gus Dur. Lebih baik dia kurangi, fokus di Indonesia untuk bekerja, jangan berjalan-jalan. Presiden yang gagal itu karena lebih suka berjalan-jalan, pelesiran. Ya kan, oke lah perjalanan ke luar negeri. Kan kayak kemarin 2 minggu nonstop. Negara tidak diurus oleh presiden selama 2 minggu hanya karena untuk menikmati perjalanan itu. Walaupun mungkin penting lah. Dalam kondisi ekonomi katanya kita macam-macam. Tapi percayalah, kurangi perjalanan. Bekerja, jangan berjalan-jalan. Itu saja. Kalau boleh saya menyarankannya kepada saya sedikit masih berharap lah. Ya kita kan tidak ada pilihan lain. Harus berharap presiden harus bekerja dengan benar. Dan kalau dia bekerja benar, bukan hanya suka berjalan-jalan, itu dampaknya dengan bekerja, mengawasi kinerja anak buahnya, Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik, bisa lepas dari sindrom middle income trap dan Indonesia emas, mitologi Indonesia emas. Terakhir, Mas Gas, ini kan kita kembali ke soal itu tadi ya. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang pesan penting gitu ya supaya kemudian yang disebut tadi ini mengurangi atau bahkan menyebut tadi stop pertemuan antara Jokowi dengan melihat 2 karakter ini siapa yang menentukan ini, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi lagi? Mungkin publik harus sering berteriak itu.
Pak Prabowo, Presiden Prabowo, jangan deket-deket Jokowi. Karena ada dua hal. Secara fisik nanti bisa ketularan penyakit kulitnya. Dan secara psikis dan secara psikologis itu mengganggu rakyat. Gitu. Jadi seolah-olah sekarang itu dengan sering ketemu, oh ternyata Presiden Prabowo itu menjadi pelindung Jokowi, gitu. Melindungi Jokowi dari kemarahan publik. Gitu. Ya kita bilang sekarang soal ijazah, soal beberapa kasus korupsi yang mulai terbongkar satu persatu yang semuanya kan terkait lah ya dengan kekuasaan Jokowi dulu. Itu jangan dilindungi lah. Gini, minimal gini loh, nggak perlu melindungi tapi biarkan proses ini. Proses kenegaraan, proses hukum, dan proses sosial juga. Termasuk misalnya proses ijazah lah. Jangan biarkan kepolisian tetap menjadi partai coklat yang melindungi ketua dewan pembinanya. Karena bisa menjadi kesan kan kalau dia selalu bertemu seolah-olah melindungi Jokowi tidak bisa disentuh hukum gitu kan. Karena kalau worst come to worst, kemarahan rakyat itu tidak dikanalisasi dengan baik, peristiwa 98 bisa terulang, bisa lebih dahsyat kekerasannya. Kalau kemuakan itu jangan dibiarkan masyarakat yang resah itu akan disepelekan gitu loh. Kita sudah mengalami setiap ganti kekuasaan kan selalu ada huru-hara berdarah-darah tahun 65, 98. Nah, ini kalau dikalkulasi waktunya kan sampai sekarang. Nanti jangan-jangan nanti 98 berapa tahun. Dan kita kan beberapa negara tetangga kita Bangladesh kemarin. Nah, itu janganlah. Kita itu menyakitkan itu. Dan sekarang misalnya yang terakhir ini kan pembantunya, salah satu pembantunya Menteri tak berkebudayaan itu ingin mengusulkan penghapusan sejumlah peristiwa. Nah, itu yang seperti itu janganlah. Untuk hal-hal yang menjadi wilayah masyarakat, kayak penulisan sejarah itu kan wilayah akademisi lah. Ngapain negara ngurusin menulis sejarah versi resmi? Nanti dulu sejarah versi kekuasaan. Iya, dulu kan Orde Baru Soeharto juga gitu. Zaman Menteri Nugroho Sutanto juga buku putih peristiwa 65. Siapa yang percaya dengan buku-buku resmi kayak gitu? Nah, kebodohan-kebodohan pemerintahan kayak gini tolong dikurangi lah. Selain itu jangan ketemu dulu dengan Jokowi. Puasa ketemu Jokowi minimal setahun aja deh. Pasti aja dia akan lebih sehat. Presiden Prabowo lebih sehat, lebih jernih berpikirnya. Trust publik semakin terjaga. Masyarakat lebih menyukai. Kasih pesan kunci terakhir menarik nih. Jangan ketemu dulu. Bukan memutuskan silaturahim ya, tapi ini kan soal publik gitu ya. Puasa ketemu setahun lah. Oke. Terima kasih netizen, ini luar biasa ya. Jadi ada beberapa edukasi yang kita dapatkan, termasuk soal pola komunikasi gitu ya, antara pemerintah yang ada sekarang dengan mantan presiden yang lama gitu ya. Soal siapa yang diuntungkan jelas sekali tadi gitu. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.